Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Rosia. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi ya, untuk kesempatan Senin 18 April 2022 kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali di acara Tartil Al-Quran ya. Baik, untuk kesempatan siang kali ini ditemani sama Karin dan juga didukung oleh Min 2 Magetan sahabat Rasi. Baik, nggak lupa acara ini juga disiarkan secara live di fanspage Rasi FM dan juga di aplikasi Express Radio ataupun juga bisa dilihat di websitenya Rasi ya di www.rasifm.co.id. Baik sahabat Rasi, ini sudah hadir di samping Karin ya. Ada dari guru pembimbing dari Min 2 Magetan. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Bapak siapa? Nama Bapak Ismail. Oh, Pak Ismail. Ini ngajar apa Pak di Min 2, Pak? Saya di Min 2 Magetan sebagai guru kelas 3, kemudian ada tambahan guru bahasa Arab. Oh, guru bahasa Arab. Guru sejarah kebudayaan Islam. Kaifahaluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Karin, ini bisa-bisaan sahabat rahasia, bisanya Kaifahaluk doang ya Pak ya. Baik, alhamdulillah semuanya semoga selalu diberikan kesehatan untuk siang kali ini sahabat rahasia. Tapi kalau Karin ini kemarin habis tadarusan Pak, jadi suaranya serak-serak basah ya. Baik, nanti ini yang diajak untuk tampil hari ini ada siapa aja Pak? Di sini nanti kami dari keluarga besar Min 2 Magetan nanti akan bersama-sama anak-anak kita untuk mengaji, yaitu dari kelas 5. Dari 5 anak ini. Oh iya, baik. Dan itu ada bu guru cantik yang di pojok. Itu Bu Farida Nur Muzana. Panggilannya adalah Bu Nana. Oh, Bu Nana. Selamat siang Bu Nana. Ini salah satu pendamping dari kelas 5. Oke, di kelas 5. Jadi guru kelasnya. Oh, inje. Terima kasih sudah hadir. Baik, Pak Ismail, langsung saja kita ke peserta yang pertama ya, Pak Ismail ya. Baik, ini untuk peserta yang pertama ada Dek Adinda Wahyu. Benar ya, Adinda Wahyu ya? Iya. Mic-nya dipakai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana rasanya bisa hadir, bisa tampil di Radio Rasi FM? Suka. Ini tadi datangnya disuruh apa tanah itu pengen sendiri? Disuruh. Siapa yang nyuruh? Bu Guru. Bu Guru, Bu Nana ya berarti. Iya. Bu Nana, kenapa disuruh Bu Nana? Diajak gitu ya. Baik, langsung saja ini De Adinda Wahyu. Panggilannya siapa? Adinda. Ya Allah, Adinda ya. Suara Karin semakin hilang. Ini akan ngaji surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. Penampilan dari Dek Adinda. Ini Dek Adinda rumahnya mana? Sumber Mulyo. Sumber Mulyo itu mana Pak? Takran yang bagian daerah timur yang arah ke Madiun. Oh, arah ke Madiun. Maklum Pak, ini jarang ke sana ya Pak ya. Baik sahabat Rasi, ini sangat luar biasa ya. Min 2 ini dari Takran ya Pak ya. Nah, ini tadi berangkat dari jam berapa Pak? Berangkat dari madrasah tadi kurang lebih jam 11 lebih 10 menit. Masya setelah anak-anak Allah. belajar, kemudian kami persiapan berangkat ke sini. Oke, nyampe sini jam 11:30 lebih. Waduh, jam 11:30 sudah sampai sini. Itu Karin belum apa-apa Pak. Masih di rumah ya. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi. Walaupun jauh-jauh, tapi ini demi tartil Al-Quran ya Pak, mencari pahala di bulan Ramadan ya. Dek Adinda, kalau biasanya di sekolah itu yang ngajarin ngaji siapa? Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan. Beliaunya nggak ikut di hari ini. Enggak ikut. Bisa disapa dulu Ustadz Fauzan, assalamualaikum gitu. Ustadz Fauzan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, terima kasih Dek Adinda ya. Yes. Umpama kalau diundang ke sini lagi mau nggak? Mau. Mau ya, terima kasih. Bisa kembali ke tempat ya. Yes. Baik, ini Pak Ismail. Dek Adinda sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Nah, ini isi kandungannya apa Pak? Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya selaku pada siang hari ini pendamping dari anak-anak semuanya yang tartil Al-Quran di Rasi FM Magetan ini. Mbak Karin, untuk yang pertama dibaca Mbak Adinda tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186. Namun di sini inti yang akan kami sampaikan adalah yang khususnya ayat 185, di mana kaum muslimin pada hari ini adalah melaksanakan puasa Ramadan, dan di mana Al-Quran itu adalah pertama kali diturunkannya adalah pada waktu bulan Ramadan. Makanya dalam ayat ini disampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, di mana pada waktu itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu awalnya itu belum bisa sama sekali membaca Al-Quran. Nah, pada waktu itu diturunkanlah Al-Quran ini, yaitu surat apa itu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah, dari keterangan tersebut disuruh belajar ya, Iqra, bacalah. Jadi Al-Qur'an ini turunkan adalah salah satunya untuk dibaca ya. Makanya tidak heran kalau pada waktu bulan Ramadan ini di setiap penjuru, di setiap rumah, di setiap
apa itu musola dan masjid, rata-rata banyak yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ini demi mengagungkan di mana bulan tersebut adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, sampai mungkin pada sore hari, kemudian malam hari setelah sholat tarawih, bahkan sampai ada yang jam 11, jam 12 bahkan lebih masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran karena sangat menghormati di mana Ramadan itu merupakan salah satu turunnya Al-Quran. Nah, begitu penjelasannya Mbak Kerin untuk ayat tersebut. Nah. Iya, baik, terima kasih Pak Ismail ya. Baik, itu tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 itu diturunnya Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya Pak ya. Baik, dan jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap merapat di 90,6 FM pastinya di acara Tartil Al-Quran ya. Habis ini kita ke peserta yang kedua, ada Dek Natasha Gifani ya, persiapan dan tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Untuk kesempatan siang kali ini didukung oleh Min 2 Magetan sahabat Rasi, dan di samping Karin masih ditemani sama Pak Ismail ya. Masih semangat ya Pak ya? Alhamdulillah masih semangat sahabat Rasi ya. Baik, gimana kesannya Pak Ismail ini baru pertama kali ke Rasi FM ya? Iya, baru sekali ya. Kesannya gimana Pak? Ya awalnya tadi agak ndredeg karena kan belum pernah sama sekali ngisi di acara seperti ini ya. Sama Pak, saya juga ndredeg ini. Ketemu Pak Ismail jadi deg-degan ya. Baik, ini peserta yang kedua ya, ada Dek Natasha Gifani. Panggilannya siapa? Tasya. Tasya Rosmala, bukan ya? Bukan. Mau ngaji surat Al-Isra ayat 9 sampai 12. Sudah siap? Insyaallah siap. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. Penampilan dari Dek Tasya ya, sudah mengaji surat Al-Isra ayat 9 sampai 12 ya. Baik, ini Karin mau tanya Dek Tasya, kalau bahasa Arabnya radio tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Pak, ini kan jenengan guru bahasa Arab nih. Karin pengen tahu dong Pak, bahasa Arabnya radio itu apa sih Pak? Kalau nggak salah radio ya Pak ya. Radio sahabat Rasi ya, kalau bahasa Arabnya radio. Jadi ini Karin sama-sama belajar juga gitu ya Pak, bahasa Arabnya radio itu apa ya. Baru tahu ini, mumpung ini ada master guru Arab ya. Guru Arab, guru bahasa Arab sahabat Rasi ya. Karin kesempatan yang masternya tanya. Sebenarnya juga ikut tapi
tidak masuk di ruangan sini tadi. Siapa Pak? Ustadz Nanang Fatoni. Oh Ustadz Nanang Fatoni. Oh Ustadz Nanang Fatoni di luar ya Pak beliaunya. Iya. Oh injih. Ustadz Nanang Fatoni. Oh di luar ternyata ya. Ini Dek Tasya kelas berapa? Kelas 5. Guru kelasnya Bu Nana. Oh Bu Nana. Orangnya baik nggak? Baik. Baik. Galak nggak? Mboten. Oh boten, Masya Allah luar biasa. Biasanya kalau Bu Nana ini ngajar apa di sekolah? Oh ngajar IPA. Iya siap. Baik Dek Tasya, terima kasih ya untuk penampilannya. Bisa kembali ke tempat. Dan langsung saja ini buat Pak Ismail. Surat Al-Isra ayat 9 sampai 12. Apa Pak isi kandungannya Pak? Alhamdulillah, untuk materi yang kedua yang telah dibacakan adik Natasha tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 9 sampai 12. Di sini tidak panjang lebar kami sampaikan secara tuntas isi dari materi dari ayat-ayat tersebut. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari bersama, bahwasanya surat Al-Isra yang dibacakan tadi ayat 9 misalnya di situ Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihah. Yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi Al-Qur'an itu mempunyai beberapa mempunyai beberapa kandungan. Di antaranya di sini sebagai jalan yang lurus atau petunjuk itu, di mana Al-Qur'an itu dibagi dari beberapa bagian, Mbak. Ya, ada yang merupakan sebuah peringatan, ada yang merupakan sebuah anjuran, ada yang sebuah kabar gembira dan sebagainya. Misalnya suatu contoh adalah sebagai anjuran atau perintah. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan ada penjelasan kita sebagai orang mukmin itu dianjurkannya kita untuk berpuasa Ramadan. Itu salah satu dari bentuk anjuran atau perintah. Ada juga yang sebagai kabar gembira. Mungkin di antara para kaum muslimin dan muslimat ketika mau melaksanakan atas perintah Allah, menjauhi segala larangannya, itu pun Allah juga akan menjanjikan tempatnya nanti di mana. Misalnya mereka yang mau taat, tempatnya sudah jelas nanti akan di surga. Begitu sebaliknya, ketika seseorang mungkin banyak yang tidak melakukan atas perintah Allah, itu juga akan tempatnya disendirikan. Kemudian ada juga sebagai peringatan atau sebagai introspeksi juga ada. Misalnya pada surat Ar-Rahman itu fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Semua makhluk, khususnya manusia yang ada di muka bumi ini, nikmatnya Allah itu jumlahnya yang luar biasa. Namun di situ sampaikan nikmat mana yang kamu dustakan. Nah, itu misalnya salah satu contoh dari petunjuk. Jadi seseorang atau kita semuanya apabila memang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an dengan sesungguhnya, maka orang tersebut insya Allah akan menjadi selamat fitini wa dunya wal akhirah. Itulah jadi salah satu bentuk dari Al-Qur'an itu sebagai petunjuk atau jalan yang lurus ya. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang itu jauh dari Al-Qur'an, maka orang tersebut juga tidak akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari salah satu isi dari surat Al-Isra ayat 9. Iya. Baik, terima kasih Pak Ismail ya. Surat Al-Isra ayat 9 sampai 12 ya. Nikmat mana yang kau dustakan? Berarti Karin dikasih suara serak ini nikmat ya Pak ya? Ya, tetap nikmat karena masih bisa tetap bersuara. Disyukuri ya. Tetap disyukuri. Baik, Ya. masih bisa menemani sahabat Terasi di acara Tartil Al-Qur'an untuk kesempatan siang kali ini. By the way, obatnya apa ya Pak kalau boleh tahu? Obatnya ya tergantung. Kadang ya memang
seseorang itu kan cocok-cocokan, Mbak. Iya. Kalau diberi obat apapun, kalau belum cocok, belum waktunya Allah menyembuhkan, ya belum sembuh. Berarti harus bersabar. Kalau ya, misalnya contoh yang ringan, jeruk nipis tambahi apa? Kalau Allah sudah mentakdirkan sembuh, insya Allah juga sembuh. Kalau gitu doakan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Baik, terima kasih Pak Ismail ya sudah menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 9 sampai 12. Dan ini di fanspage-nya Rasi ya. Ini para guru-guru Min 2 Magetan pada nonton ini Pak ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang para guru-guru yang sedang nobar ya untuk kesempatan siang kali ini di acara Tartil Al-Quran pastinya. Dan jangan kemana-mana sahabat Rasi. Abis ini kita ke peserta yang ketiga ya. Ada Dinda Dewi persiapan, dan tentunya stay tune terus di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita masih di acara Tartil Al-Quran didukung oleh Min 2 Magetan untuk kesempatan siang kali ini ya. Baik, ini langsung saja kita ke peserta yang ketiga ya Pak Ismail ya. Ini ada Dinda Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak deket dong mic-nya. Waalaikumsalam. Nah gitu. Dinda Dewi kelas 5 juga ya? Iya. Akan ngaji surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai 30. Iya. Sudah siap? Siap. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatslu alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi. Penampilan dari Dinda Dewi. Panggilannya siapa ini? Dinda. Oh Dinda. Dinda jangan marah-marah. Aduh mau nyanyi nggak bisa. Baik, ini Dinda sudah ngaji surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai 30. Kemarin di rumah sudah nonton di YouTube-nya Rasi belum penampilan teman-temannya? Sudah. Udah. Sudah subscribe YouTube-nya Rasi? Belum. Di subscribe ya nanti ya kalau sudah sampai rumah ya. Jangan lupa dikasih tahu teman-temannya, semua suruh subscribe. Iya. Terus ayah ibunya di rumah juga dikasih tahu ya. Iya. Suruh nonton Dek Dinda ya di channel YouTube-nya Rasi. Bu Nana sudah subscribe Bu Nana? Alhamdulillah. Lah ini Pak Ismail sampun subscribe. Alhamdulillah sudah subscribe semua sahabat Rasi ya. Baik, terima kasih Dek Dinda ya bisa kembali ke tempat. Baik Pak, ini surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai 30. Untuk isi kandungannya apa ini Pak? Terima kasih Kak Karin. Pada berikutnya ini akan kami jelaskan apa yang telah dibacakan oleh Dek Dinda tadi, yang telah dibacakan yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai dengan 30. Alhamdulillah, pada materi siang hari ini memang kami kemas yaitu beruntung sekali seseorang atau kita semua yang sangat gemar membaca Al-Quran. Maka di sini tadi ada beberapa poin. Yang ini yang nomor 3 yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28 itu
Di situ dijelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi seseorang ketika merasa risau atau dilanda kesusahan dan sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an. Karena di sini sudah jelas orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi terentam dengan mengingat Allah. Maksud mengingat Allah di sini adalah membaca Al-Qur'an, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita semuanya apabila tidak sering membaca Al-Qur'an, itu pun hati kita pun juga akan keras. Mungkin ketika dinasehati itu tidak mau mendengarkan, atau kalau ngendikan Mbah Yai itu hatinya akan berkarat ketika seseorang itu tidak mau membaca Al-Qur'an. Nah, ini kesempatan sekali kepada kita semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi bulan Ramadan ini mari kita meningkatkan dari bacaan Al-Qur'an kita agar hati kita menjadi lebih tentram begitu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, kalau nggak salah ayat 30, itu ada salah satu penjelasan di situ. Kitab Al-Qur'an di sini diturunkan agar engkau dibaca, ya. Al-Qur'an ini dibaca, tidak hanya sebagai hiasan saja. Mohon maaf, ini barangkali ini di dekat saya atau mungkin di yang lain juga sama gini. Berarti saya dong Pak, di dekatnya Pak Ismail ini ya. Maksudnya begini, kalau tidak salah itu di setiap rumah, Mbak, di setiap rumah itu pasti seseorang itu punya Al-Qur'an. Bahkan itu lebih dari satu, atau bahkan mungkin melihat Quran yang keluaran terbaru, oh mudah dibaca, beli lagi. Oh itu kurang besar, beli lagi, dan sebagainya. Yang akhirnya Al-Qur'an yang satunya tadi karena tergeser dari yang baru atau mungkin yang itu akhirnya tidak dibaca. Di situ hanya sebagai pajangan, betul Mbak. Nah, sebagai pajangan. Jadi bagaimana kita mensiasati apabila di rumah kita itu ada Al-Qur'an, ya mungkin hari ini kita baca yang Al-Qur'an yang satu ini, mungkin yang besoknya ganti ini. Jadi Al-Qur'an di situ tidak hanya sebagai pajangan. Dan kemudian ketika kita di rumah, itu di antara kita semuanya, dan mungkin saya juga, mungkin loh ini ya, kita lebih banyak di aktivitas yang lain dibandingkan kita membaca Al-Qur'an. Misalnya suatu contoh, antara buka WhatsApp dengan buka Al-Qur'an, banyak buka WhatsApp Pak. Ya. Itu kalau saya loh. Saya juga, soalnya jualan. Bales si klien. Nah, dari ini mungkin kita ambil pelajaran, di setiap kita apapun mempunyai masalah atau apapun yang lain, mari kita mendekatkan diri untuk hati kita menjadi lebih tentram, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Makanya orang Jawa itu napa niku lho. Tombo ati iku ono 5 Pak. 5 perkara. Salah satunya adalah moco Quran. Moco Al-Qur'an sama nani. Itu salah satu dari menjadi hatinya lebih tentram. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu, Mbak Karin. Iya, baik, terima kasih Pak Ismail ya. Jadi seumpama Karin galau gitu, obatnya baca Quran ya Pak ya? Bisa jadi. Oh gitu, Mas Agus kalau galau baca Quran ya. Baik, terima kasih buat Pak Ismail. Kalau Karin boleh tahu, ini kan bulan Ramadan gitu ya Pak. Yeah. Apa sih mungkin ada kegiatan yang diadakan di Min 2 Magetan Pak? Untuk kegiatan Min 2 Magetan untuk awal puasa kemarin, anak-anak yang pertama kali kita membagikan buku Ramadan.
ya, buku Ramadan yang diberikan secara langsung kepada anak-anak. Kemudian di rumah mereka juga kami pantau dari mungkin sholat jamaahnya, kemudian sholat tarawihnya, kemudian ketika pada waktu sholat tarawih itu ada apa itu, ada semacam tambahan kultum dan sebagainya, itu kelas-kelas yang atas itu diberikan tugas untuk apa itu, menulis dari isi materi tersebut. Kemudian kalau di sekolahnya sendiri itu kemarin yang pertama setelah itu ada kegiatan pondok Ramadan, alhamdulillah sudah selesai kemarin. Untuk kegiatan Ramadannya kemarin kami fokuskan untuk toharoh, kemudian sama apa itu tetap membaca Al-Quran dan yang lainnya. Untuk setelah ini karena ini sudah KBM biasa, mungkin pada awal sebelum pembelajaran itu ada tambahan kegiatan ibadah. Nah, kegiatan ibadah tersebut tergantung guru pendampingnya, Mbak. Iya. Mungkin ada yang diisi dengan membaca Al-Quran, ada yang diisi mungkin menghafal doa kunut, atau mungkin yang belum hafal bacaan-bacaan sholat. Itu tergantung dari guru pendampingnya masing-masing. Oh iya, yang penting bisa meningkatkan iman dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini ya, Pak, betul, ya. Betul. Baik, terima kasih buat Pak Ismail, dan jangan kemana-mana sahabat rahasia. Habis ini kita ke penampilan peserta yang keempat, ada Dek Ataya Malihatul ya, betul. Ataya Malihatul, silakan persiapan ya. Dan buat sahabat rahasia jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Aduh habis di 90,6 FM ya, di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya, didukung oleh Min 2 Magetan. Untuk kesempatan siang kali ini tentunya masih ditemani sama Karin, dan guru pembimbing dari Min 2 Magetan ada Pak Ismail ya. Baik Pak Ismail, untuk sebelum kita ke peserta yang keempat ya, ini untuk metode yang digunakan itu di Min 2 Magetan itu apa Pak? Ini kan saya dengar Karin tadi itu dengarnya sangat luar biasa ini anak-anak ngajinya. Alhamdulillah, untuk program kegiatan mengaji yang ada di Min 2 Magetan itu bekerja sama dengan metode UMI Foundation ya. Kebetulan ini dulu sebelum corona itu setiap kelas hampir semua itu, hampir semua. Karena mungkin ini belum stabil, akhirnya baru beberapa kelas yang mungkin diawali. Dan itu untuk guru pembimbingnya itu khusus dari guru UMI. Oh, dari UMI Foundation ya. Itu tadi ya Pak. Ya baik, terima kasih. Dan ini di Min 2 Magetan menggunakan metode UMI ya Pak ya. Baik, langsung saja kita dengarkan. Ini untuk peserta yang keempat ada Dek Ataya Malihatul, betul? Iya. Iya, panggilannya siapa ini? Ataya. Ataya. Dek Ataya, ini kan Bapak Ibu gurunya lagi pada nonton ini di sekolah apa di rumah gitu ya, pada nobar. Disapa dulu dong Bapak Ibu gurunya. Assalamualaikum Bapak Ibu guru gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam. Bu Nana nggak disapa? Assalamualaikum Bu Nana. Iya, lah ini Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Iya. Ini nanti Pak Ismail, lo saya kok enggak toh Mbak Karin gitu ya. Baik, ini De Ataya. Iya ya, Ataya ya tadi ya. Iya. Mau ngaji surat Al-Isra ayat 82 sampai 86. Sudah siap? Siap. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sahabat rahasia. Penampilan dari Dek Ataya ini Ataya. Pak Ismail ya. Dek Ataya juga kelas 5 Kelas 5 Kelas 5 semuanya anak didiknya Bu Nana ini ya. Baik, ini buat Dek Ataya, sudah subscribe channel YouTube-nya Rasi belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Gimana penampilan teman-temannya kemarin menurut Dek Ataya gimana? Bagus. Bagus. Nanti siap-siap penampilan di Ataya ya yang dilihat sendiri. Jadi gimana sih rasanya ngelihat diri sendiri ngaji gitu loh sahabat Rasi ya. Baik, di Ataya rumahnya mana? Tawangrejo. Tawangrejo juga Takeran ya Pak ya? Tawangrejo itu ya Takeran tapi bagian daerah ujung juga. Mungkin kalau dari wilayah itu ke sekolahan kurang lebih 2 kiloan. Oh 2 kilo, berarti dekat ya Pak ya? Kalau sekolah jalan kaki apa naik apa ini? Naik motor. Naik, oh diantar berarti ya? Oh iya, baik. Terima kasih Dek Ataya bisa kembali ke tempat ya. Baik, ini Pak Ismail. Aduh Masya Allah, suaranya udah hampir habis. Pak Ismail. Pak Ismail. Nah ini ya Allah, ini Dek Ataya ngaji surat Al-Isra ayat 82 sampai 86. Nah isi kandungannya ini apa Pak? Dari yang dibaca Adik Ataya tadi surat Al-Isra ayat 82 sampai 86 itu ada beberapa kandungan yang perlu kita pelajari bersama, dan ada juga sebuah ayat di situ yang bisa menjadi koreksi atau introspeksi untuk kita semuanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa tabijanibi wa idza massahus syarru wa kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia. Dan apabila membelakang dan dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan suatu kenikmatan kepada seluruh umatnya itu tidak main-main. Nah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya. Mungkin dapat kita rasakan sendiri. Misal contoh pada siang hari ini ya, kita dari rumah jaraknya jauh, akhirnya difasilitasi mobil, ada sepeda. Lah, itu juga nikmat karena ditolong oleh Allah lantaran dengan naik mobil tadi, akhirnya sampai cepat di sini. Iya, bayangkan dari Takeran sampai Rasi jalan kaki, Pak. Misalnya jalan kaki sampainya besok kali. Saya nggak sanggup. Terus kemudian contoh lagi misalnya yang kemarin mungkin Pak Karin ini suaranya pada waktu sebelum habis senang sekali ya. Mungkin pada siang hari ini diuji suaranya habis. Ya Allah, suara saya habis dan sebagainya.
itu kita pun juga tetap harus bersyukur. Karena itu adalah ujian kita semuanya. Waduh, berarti kalian dapat ujian nih. Ya, lebih-lebih apabila di antara kita semuanya mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, dan janganlah sampai kita untuk menjadi seorang yang kufur nikmat. Karena di situ Allah sudah menyampaikan, wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila di antara kita semuanya kalau sangat bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita pun juga akan ditambah. Dan ketika mungkin nikmat Allah yang telah diberikan itu kita tidak mau mensyukuri, maka kita akan tergolong menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Orang-orang yang terdahulu sudah banyak contohnya. Misalnya misalnya zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Muhammad dan sebagainya. Banyak mereka yang membanggakan dirinya, mungkin harta bendanya yang sangat mewah, yang sangat melebihi dari batasnya, maka dia tidak mengingat dari mana nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun juga akan mengambilnya. Apa toh kita itu di dunia ini semuanya itu ditolong. Iya. Contoh, Mbak Karin dulu lahir, yang menolong siapa? Apa bisa lahir sendiri? Bu Bidan ini yang nolong ya. Ya, contohnya seperti itu. Kita dilahirkan ditolong. Kemudian ketika kita belum bisa makan juga disuapi. Ketika kita mati tidak bisa mengubur sendiri. Nggak bisa jalan sendiri contohnya juga. Iya. Tuh, jadi salah satu inti dari surat yang dibaca itu tadi. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang tidak punya apa-apa ini, karena kita pas pada waktu lahir itu nggak punya apa-apa, nanti kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Maka kita juga harus tetap mensyukuri atas nikmat Allah. Jangan sampai kita menyombongkan diri, karena sifat sombong itu kalau kita openi semakin lama juga akan menjadi seorang yang sombong ya. Itu Mbak Karin. Iya, baik, terima kasih Pak Ismail ya. Itu tadi penjelasan dari surat Al-Isra ayat 82 sampai 86 sahabat Rasi. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita ke peserta yang terakhir ya, ada Dek Nida Al-Tofur. Persiapan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda ya. Baik sahabat Rasi, nggak terasa kita sudah ke peserta yang terakhir ini ya. Ada Dek Nida Al-Tofur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kamu jangan ikutan serak. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini panggilannya siapa? Nida. Dek Nida. Kayak pernah itu loh, kosidahan itu loh. Nama nasi daria ya itu. Iya, ini Nida ya. Dek Nida mau ngaji surat Yunus surat 57 sampai 60 ya. Iya. Sudah siap? Sudah. Silakan. A'udzu billahi min Agak dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa suduri wa hudaw wa rahmatil lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma
anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ini ya, penampilan dari Dek Nida. Ini orang tuanya nonton nggak di rumah? Nggak tahu. Nontonnya. Nah, ibunya adalah guru Min 2 Magetan juga. Oh, jadi Bu siapa? Bu siapa? Santi. Bu Santi. Disapa dong, ibu guru plus ibunya Dek Nida ini, disapa dulu. Assalamualaikum Bu Santi. Oh, assalamualaikum Bu Santi ya. Bu Santi ini anaknya luar biasa, tampil di Radio Rahasia FM ya. Ini ngajar apa Bu Santi? Guru bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris. Masya Allah. How are you today? I'm fine. Wah, pasti pinter ya. Ibunya aja guru bahasa Inggris ya. Baik, terima kasih Dek Nida ya sudah tampil ya. Baik, bisa kembali ke tempat ya. Dan ini Pak, ya Allah bunyi Pak gitu aja. Pak Ismail, surat Yunus ayat 57 sampai 60, isi kandungannya apa ini? Iya, untuk surat Yunus yang dibaca oleh Dek Nida tadi, ini juga masih berkesinambungan dengan yang dibaca yang sebelumnya tadi Mbak, yang surat Al-Isra ayat 82 tadi. Jadi di situ ada berkesinambungan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian bagi mereka yang gemar membaca Al-Qur'an itu salah satunya diantara sebagai ma huwa syifa. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar atau obat. Nah, ini sudah banyak mungkin di antara kaum muslimin yang membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar benar ya. Di situ sudah jelas menjadi obat. Misal ini contoh kalau di sekitar saya ya ini ya. Contohnya misalnya ketika ada orang yang sakit, nah itu dibacakan Al-Qur'an. Mungkin pada waktu tasyakuran itu juga dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sebagainya. Intinya Al-Qur'an itu ketika dibaca itu juga sebagai obat, sehingga hatinya tadi, nah di dadanya tadi, kalau dalam surat Yunus yang ke-57 tadi, yang berada dalam dadanya itu sebagai petunjuk, sebagai obatnya. Jadi beruntung sekali apabila kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Qur'an, apalagi bisa mengamalkannya. Nah, di samping itu masih banyak sekali yaitu fadilahnya orang yang sangat gemar membaca Al-Qur'an. Maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, kesempatan ini jangan kita sia-siakan ya. Jangan kita sia-siakan untuk senantiasa belajar dan membaca Al-Qur'an. Tidak ada batas waktu umurnya ya. Tidak hanya kelas TK, kelas MI dan sebagainya. Itu ketika yang usia sudah lanjut pun juga masih bisa ya. Insya Allah masih bisa. Karena saat ini pun saya juga nangani seperti itu Mbak ya. Oh gitu ya sudah Pak. bakung itu subhanallah luar biasa. Kurang lebih 2 tahun itu baru bisa. 2 tahun kita baru bisa baca Al-Quran karena mereka semangatnya pengen baca Al-Quran, dan fadilahnya memang baca Al-Quran seperti itu. Dan Allah pun juga sudah disampaikan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu besok kedudukannya itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam hadisnya, inna lillahi ahlin nasi
Qalu man hum ya Rasulullah? Qalu ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Jadi orang yang terbaik, ngendikane Rasulullah itu yang terbaik itu adalah di mana mereka yang sangat apa itu getol dia untuk membaca Al-Quran. Seperti contoh misalnya Mbak Karin, kalau nggak terbaik nggak mungkin dipilih menjadi penyiar radio di sini. Waduh. Pasti pilihan ini. Pak ini terbang Pak. Pilihan. Terus kemudian misalnya anak-anak menjadi prestasi yang baik, itu memang awalnya juga apa itu prosesnya juga panjang, akhirnya dia menjadi yang terbaik. Iya. Maka kita harus tetap khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kita adalah yang belajar membaca Al-Quran. Baik, terima kasih ini Pak Ismail ya. Ini isi kandungan surat Yunus 57 sampai 60 ya Pak ya. Baik, karena waktunya juga udah hampir habis ini ya Pak ya. Sebelum Karin akhiri, mungkin Pak Ismail punya pesan yang ingin disampaikan Pak. Monggo. Yang pertama, terima kasih kita semua dari Mindawa Magetan diberikan kesempatan untuk bisa tampil di sini. Mudah-mudahan bisa membawa barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan juga menambah semangatnya anak-anak yang mengaji ini tadi, dan barangkali juga menambah semangatnya para peserta didik kami yang di rumah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan kepada anak-anak semuanya yang ada di rumah, silakan waktu yang masih panjang ini, waktu yang masih banyak ini, mari kita gunakan kesempatan untuk apa itu belajar sehingga apa yang kita inginkan nanti bisa tercapai. Kemudian khususnya saya pribadi, Karin, mohon maaf apabila mungkin di dalam penyampaian penjelasan pada siang hari ini sangat kurang bagus ataupun bagaimana, itu mungkin karena kekurangan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin sebelum saya tutup khusus pribadi, saya ingin membacakan sebuah pantun. Monggo. Untuk kita semuanya dan anak semuanya yang di rumah. Yang pertama, Pak Pungki punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Cukup sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Mantap. Bu Sekar ini adalah kepala Mindawa Magetan. Oh iya, Bu Sekar. Bu Sekar Melati pergi ke Bali, pulang bawa bingkisan. Cukup sekian acara hari ini, semoga bisa berkesan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waduh, pantun dari Pak Ismail. Kapan-kapan diundang di Terminal Campur Sari ya, buat parian ya Mas Agus ya. Baik, terima kasih Pak Ismail, Bu Nana yang sudah hadir untuk kesempatan siang kali ini, dan terima kasih juga kepada Min 2 Magetan yang sudah mendukung acara Tartil Al-Quran ya. Yang belum sempat nonton, nanti bisa ditonton di channel YouTube Rasi ya, di Rasi Magetan. Yang belum subscribe, segera subscribe. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.